Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel aku, channel ibu rumah tangga yang kadang-kadang bikin vlog kegiatan sehari-hari, budgeting, bahas tentang menabung, masak, dan kegiatan lainnya. Kali ini aku mau share video evaluasi budget bulan Mei dan sinking fund bulan Mei. Ini aku mulai dengan buat tabel evaluasi budgetnya. Tujuan aku membuat evaluasi budgeting yaitu untuk memprediksi pengeluaran dengan baik agar semua perencanaan jelas dan seimbang. Dan juga memudahkan aku untuk melacak pos mana yang tidak sesuai dengan anggaran. Oh ya teman-teman, mengapa kita harus belajar untuk mengatur keuangan? Apalagi di rumah tangga kita adalah seorang menteri keuangan, yaitu agar kita bisa memastikan keluarga kita tercukupi. Seperti mana yang lebih penting, sepatu mewah atau makanan? Kalau aku jawabannya makanan ya teman-teman. Karena dengan sepatu sederhana kita masih bisa hidup, namun kita bisa sakit tanpa makanan. Saat aku evaluasi budget ini di tanggal 29 Mei, aku lanjut cek pos-pos yang masih tersisa. Untuk wifi budgetnya 380.000, aktualnya 380.000, jadi tidak ada selisih. Untuk listrik 150.000, aktualnya juga 150.000, tidak ada selisih. Untuk PDAM 50.000, aktualnya juga 50.000. Untuk arisan anggarannya 120.000, aktualnya juga 120.000. Jadi total untuk kewajiban 700.000, aktualnya 700.000. Untuk pos belanja mingguan anggaran budgetnya 600.000, aktualnya 600.000. Untuk belanja bulanan anggarannya 300.000, aktualnya 300.000. Untuk diaper 100.000, aktualnya 100.000. Untuk BBM anggarannya 100.000, aktualnya 100.000. Untuk jajan anggarannya 300.000, aktualnya 278, sisanya 22.000. Untuk gas dan galon budgetnya 100.000, aktualnya 50.000, ada sisanya sebesar 50.000. Untuk sinking fund anggarannya 230.000 dan aktualnya 230.000. Jadi sisa anggaran untuk budget bulan Mei itu sebesar 87.000. Selesai untuk evaluasi budget bulan Mei. Itulah mengapa seorang ibu sebagai menteri keuangan harus mahir mengatur keuangan. Karena mengatur keuangan tak cuma soal makan atau kebutuhan mendadak ya teman-teman. Ada juga perencanaan jangka panjang seperti tabungan. Maka dari itu kita mulailah dengan menabung sederhana seperti sinking fund. Sinking fund yaitu dana yang disimpan untuk suatu tujuan tertentu yang terpisah dari tabungan utama kita. Aku benar-benar udah merasakan manfaat besar dari sinking fund ini ya teman-teman. Contohnya seminggu yang lalu aku mau ke kondangan. Aku tinggal ambil uangnya di pos kondangan di sinking fund aku. Coba aja kalau nggak ada sinking fund, mau kondangan di akhir bulan, pasti budgetnya udah hampir minus-minus gitu ya. Tapi dengan adanya sinking fund, kita nggak perlu takut atau pusing mau kondangan di akhir bulan karena budgetnya udah ada dan tersedia untuk pos kondangan. Lanjut, aku mau susun dulu uangnya sesuai dengan kategori. Walaupun kita memulai dengan nominal yang kecil, gak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita memulai. Daripada kita mengharapkan menabung dengan nominal yang besar, tapi tidak pernah terlaksana. Lebih baik kecil daripada tidak sama sekali. Sekarang aku lanjut ke sinking fund jangka pendek. Untuk kategori home dress, aku anggarkan sebesar 10.000. Untuk kategori home dress udah terpakai sebesar 70.000. Waktu sebelum Lebaran aku pakai untuk beli baju daster ya teman-teman. Jadi jumlah awal sebesar 80.000, terpakai 70.000, sisa 10.000, dan untuk sekarang ditambah lagi 10.000, jadi total sebesar 20.000 untuk kategori home dress. Aku lanjut ke kategori peralatan dapur. Untuk peralatan dapur aku anggarkan sebesar 10.000. Untuk peralatan dapur udah terpakai sebesar 45.000. Dapur adalah 45.000 ditambah lagi 10.000, totalnya sebesar 54.000 untuk peralatan dapur. Untuk kategori peralatan dapur ini aku pakai waktu sebelum Lebaran juga ya teman-teman, untuk aku beli peralatan dapur yang baru.
Karena aku ingin menghadiahkan untuk diri aku sendiri. Di saat hari lebaran aku pakai peralatan dapur baru, baju baru. Enak ya kalau punya sinking fan, walaupun receh, tapi manfaatnya besar. Aku lanjut ke kategori ulang tahun. Kategori ulang tahun aku anggarkan sebesar 20.000. Dan di kategori ulang tahun ini belum ada yang terpakai uangnya ya, karena belum ada yang ulang tahun. Jadi total untuk kategori ulang tahun ada sebesar 80.000. Aku lanjut ke kategori skincare. Untuk kategori skincare aku anggarkan sebesar 20.000. Untuk kategori skincare belum ada yang kepakai uangnya karena skincare aku masih ada. Nanti kalau skincare aku udah habis, akan aku ambil uang di kategori skincare ini untuk beli skincare baru. Jadi total uang yang ada di kategori skincare ada sebesar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ada sebesar 80.000. Sekarang aku lanjut ke kategori dana darurat. Untuk dana darurat aku anggarkan sebesar 40.000. Dan untuk kategori dana darurat alhamdulillah belum ada yang kepake juga ya teman-teman. Di dalam hidup ada banyak pengeluaran tak terduga yang bisa terjadi. Contohnya seperti renovasi, anggaran keluarga yang jatuh sakit, atau biaya sekolah anak. Mungkin tidak akan kita rasakan sekarang, melainkan di masa depan yang belum pasti. Itulah gambaran sedikit dari keuntungan memiliki dana darurat ya teman-teman. Sekali lagi, dana darurat tidak perlu dengan nominal yang besar. Mulailah dari nominal kecil, nanti lama-lama pasti akan menjadi besar. Jadi total untuk dana darurat ada sebesar 160.000. Karena menabung itu tidak melulu bermasalahkan tentang nilai, tapi bagaimana prosesnya ya teman-teman. Aku lanjut ke kategori kondangan. Di kondangan aku anggarkan sebesar 20.000. Aku merasa sinking fund ini sangat membantu ya teman-teman. Contohnya seminggu yang lalu aku mau ke kondangan. Aku tinggal ambil uangnya di pos kondangan di sinking fund. Coba aja kalau nggak ada kategori sinking fund dan kita pergi kondangan di akhir bulan, pasti kita pusing ya mikirin anggarannya dari mana. Jadi sinking fund ini sangat membantu kita ya teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri deh manfaatnya. Jadi jumlah awal untuk kategori kondangan ada 40.000 dan aku pakai sebanyak 20.000. Ditambah lagi 20.000 untuk yang sinking fund kali ini. Jadi total jumlahnya ada sebesar 40.000. Sekarang aku lanjut ke kategori akhirat. Aku anggarkan sebesar 20.000, tapi jumlahnya nggak aku hitung ya teman-teman. Biar aku sendiri yang tahu berapa jumlah yang ada di kategori akhirat. Soalnya untuk kategori akhirat ini, jika aku punya uang lebih atau ada rezeki lebih, aku selalu masukkan ke kategori akhirat. Nanti kalau uangnya udah terkumpul dan aku bisa sumbangkan setiap hari Jumat atau sedekah subuh. Selesai untuk sinking fund jangka pendek. Sekarang aku mau lanjut ke sinking fund jangka panjang. Kalau sinking fund jangka pendek itu anggarannya bisa diambil sewaktu-waktu aku membutuhkan. Tapi kalau sinking fund jangka panjang ini aku sengaja tabung untuk sesuatu atau kebutuhan di masa mendatang yang jangka waktunya agak lama. Lanjut ke kategori tabungan sekolah anak. Aku anggarkan sebesar 50.000 untuk kali ini. Jadi total untuk tabungan sekolah anak ada sebesar 50, 100, 150, 200, 250, ada 300.000 untuk tabungan sekolah anak. Sekarang lanjut ke kategori saving fund. Aku anggarkan sebesar 20.000. Dengan menabung, kita bisa lebih mudah mengatur dan menentukan sesuatu sebagai prioritas dan yang bukan prioritas. Contohnya untuk saat ini, aku lebih memprioritaskan tabungan daripada beli baju atau sekedar jajan-jajan yang nggak penting ya teman-teman. Bukan pelit, tapi lebih memprioritaskan. Karena sampai sekarang aku menjalani budgeting dan saving fund dari bulan Januari, aku benar-benar merasakan manfaat yang besar dari menabungnya teman-teman. Jadi total untuk saving fund ada sebesar 60.000. Lanjut untuk kategori logam mulia, aku anggarkan sebesar 20.000. Logam mulia ini salah satu investasi yang mampu mempertahankan nilainya dalam jangka panjang ya teman-teman, meskipun kondisi perekonomian dunia sedang bergejolak. Jadi untuk investasi jangka panjang, logam mulia ini sangat bagus ya teman-teman. Karena seiring berjalannya waktu, harga emas cenderung naik dan keberadaan logam mulia selalu memiliki nilai tinggi.
sehingga kita dapat mencairkan aset ke dalam bentuk uang tunai dengan mudah. Jadi total jumlah uang dalam kategori logam mulia ada sebesar 88.000. Untuk kategori home sweet home aku anggarkan sebesar 25.000. Jadi total anggaran untuk home sweet home ada sebesar 75.000. Sebagian orang memiliki tujuan atau keinginan masing-masing. Nah, maka dari itu aku menabung sedikit demi sedikit untuk bisa mewujudkan impian aku, misalnya untuk merenovasi rumah atau beli peralatan rumah dari uang sinking fund ini. Karena aku gak akan bisa beli barang-barang atau mewujudkan keinginan aku tanpa aku menabung. Sekarang aku lanjut ke kategori kesehatan. Di kategori kesehatan aku anggarkan sebesar 26.000. Jadi total untuk kategori kesehatan ada sebesar 68.000. Menabung untuk kesehatan ini sangat penting ya teman-teman. Terkadang tidak semua orang mengetahui manfaat dari menabung untuk kesehatan. Tidak banyak juga yang memprioritaskan uang mereka untuk ditabung ke kesehatan. Mengingat munculnya pandemi yang sering mendadak membuat orang sekarang lebih berwaspada terhadap aspek keuangan kesehatan. Seperti pandemi kan teman-teman, kita nggak tahu pandemi ini akan terjadi begitu dalam jangka waktu yang lama. Jika kita sudah menabung untuk kesehatan, kita tidak akan bingung lagi mau mengambil uangnya dari mana, karena kita udah ada tabungannya tersendiri. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir ya teman-teman, dan kita bisa hidup seperti semula dengan normal. Alhamdulillah sinking fund-nya udah selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan terus support channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.